lagi kali ya. Nah, jadi saya akan lanjut. Ini mudah-mudahan kita bisa lanjut di sini. Pertama, di koordinat kartesian, ya seperti yang tadi saya ungkap bahwa kartesian ini yang paling mudah. Tetapi walaupun atau karena yang paling mudah, berarti kadang-kadang dia tidak bagus gitu. Tidak bagus buat memodelkan masalah. Dia mudah seperti yang kalian lihat di sini. Saya berkali-kali bilang ya, di koordinat kartesian itu ada 3 komponen yang tegak lurus, yaitu kesumbu X dengan tanda vektornya AX, vektor kesumbu Y arahnya AY, ya. Sesuai dengan gambar ini ya, ini arah AX ke sana, ini AX, ini AY, ini arahnya aja. Besarnya ini besar vektornya ke arah X, ini besar vektor ke arah Y, ini besar vektor ke arah Z. Nah, menariknya adalah di koordinat kartesius, dimanapun kalian berada, mau di kiri, mau di kanan, mau di depan, mau di belakang, yang namanya ke arah sumbu X itu pasti ke arah yang merah ini. Ke arah X itu selalu begitu. Ke arah Y, ya ke arah Y, maka pasti arahnya itu yang warna ungu. Itu pasti. Kalian mau tarik mobilnya yang ada di kiri, mobil yang ada di depan sana, mobil ada di belakang sana. Kalau kalian ingin tarik mobil itu ke arah Y, pasti ke arah yang ungu ini. Dan juga kemanapun, ya, dimanapun benda itu, kalau kalian ingin angkat, maka kalian akan angkat ke sumbu Z itu pasti ke atas. Mau dimanapun juga, bendanya ada di sini, di situ, dimanapun. Itu adalah kekhasan dari koordinat kartesius. Beda halnya kalau ke koordinat silinder. Ya, tadi mungkin kita akan selalu bertanya, udahlah Pak, kenapa sih nggak kartesius saja, kenapa nggak silinder? Kalian nggak bisa bahas motor dengan koordinat kartesius. Motor listrik itu penting sekali. Jadi kalian mungkin akan dalami ya. Mungkin Tesla akan bikin pabrik di Indonesia. Mungkin di antara kalian ada yang jadi manajernya di sana atau insinyurnya di sana. Nggak bisa kalau hanya memahami koordinat kartesius. Harus juga mendalami atau memahami koordinat silinder. Nah, cuma kalau silinder itu begitu, tidak sama dengan kartesius. Ya, jadi arah radial itu tergantung ada di mana dia. Ya, nah ini yang merah ini, kadang-kadang dia nunjuk ke arah sana, kadang-kadang ke arah sini, kadang-kadang ke arah situ, kadang-kadang ke arah sana lagi. Ya, tergantung posisinya. Ya, paling enak itu kalau kita lihat dari atas memang. Kalau kita lihat dari atas, ini X, ini Y. Kalau di sini radial itu ke sana. Itu radial. Kalau di titik ini radial kemana? Putus-putus ke sana. Kalau di titik sini gimana? Putus-putus ke sana. Itu arah radial. Arrow. Ya, itu pembedanya. Terus theta kemana arahnya? V kemana? V itu yang azimut ya. Ini yang warna kuning. Intinya dia tegak lurus. Tegak lurus. Sorry, saya pakai warna hitam, nggak apa-apa ya. Tegak lurus dengan row. Tegak lurusnya itu dari sumbu Z, dari sisi sumbu Z, jadi ke sana dia. Ke sana dia. Ke sana dia. Ya. Ya, jadi tergantung dari yang sama itu ya Z. Z-nya sama. Kalau Z itu dia mau dimanapun karena dia memang koordinat yang sama dengan kartesius. Ya, jadi tadi di contoh motor listrik kalian udah lihat dengan jelas sekali gayanya itu adalah gaya azimut ya. Gayanya itu gaya azimut. Ketika membahas gaya Lorentz, gaya itulah yang memutar motor listrik. Kalau kita mau lihat bisa dibuka atau kalian bisa bikin yang bolong-bolong biar kelihatan. Kumparannya itu berputar. Gara-gara kita connect sebuah baterai. Baterainya itu akan mengalirkan arus listrik ke kumparan. Ya, karena adanya medan magnet yang dihasilkan oleh magnet yang kita masukkan ke dalam selongsongannya, maka dia berputar. Kelihatan
Mobil-mobilan Tamiya-nya itu jalan gitu ya. Dan itu bukan magic, itu adalah fisika gaya Lorentz. Dan gaya Lorentz pada motor listrik hanya bisa kalian bahas jika kalian berada di koordinat silinder. Dia mau berputar kayak manapun, arahnya itu azimutal, azimut. Ya, azimut itu begitu. Ini kumparannya, ya dia mau ada di sumbu X-nya yang manapun, mau di sini kayak, mau di sini kayak, mau di sini kayak, itu arahnya begini kalau azimut. Ini indahnya koordinat silinder. Koordinat silinder itu luar biasa, menerangkan perputaran di dalam sebuah model silinder. Ini semua F-nya begini, dan dia berputar seperti itu. Dia tidak kemana-mana, berputar aja. Tapi dengan kita pasangkan gear, dia akan jalan itu mobil. Oke. Yang terakhir di koordinat bola, ya, koordinat bola ini juga indah sekali ya, karena kita bicaranya bola tadi. Kalau kalian ditanya, saya mempunyai sebuah bola bumi, ya, dan namanya aja udah bola bumi, globe. Sini ada benua, di sini ada Indonesia, ya, ya gitulah ya Indonesia. Di sini ada Asia, di sini ada Australia. Kemana arah dari gaya gravitasi? Di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Cina, di Eropa. Kalian bisa bilang gaya gravitasi itu begini, Pak. Minus, sorry ada minusnya, AR, selesai. Tapi kalau kalian pakai koordinat Cartesius, angkanya itu berantakan. Kalian pakai koordinat silinder, angkanya berantakan. Koordinat bola. Ya. Dan koordinat bola itu juga jago sekali dalam menggambarkan ya tadi azimut ya. Jadi sama ini yang kuning azimut. Dan yang satu lagi yang hitam ya, yang hitam ini adalah elevasi. Elevasi itu dari sumbu Z ya, dari sumbu Z, ini sumbu Z ke bawah, itu elevasi. Turun ya, dari atas ini turun gitu, turun. Itu juga ada banyak sekali besaran ya, medan listrik, medan magnet, atau juga ketika kita bicara mengenai pemposisian 3 dimensi, itu sering kalau kita gunakan buat pesawat terbang. Zaman sekarang buat drone ya, buat drone itu udah pasti kita gunakan koordinat bola, karena kita bicara jarak dan elevasi. Ketinggian berapa dia, itu elevasi pasti. Kalian bisa mengukur jarak ya, kalian belajar nanti bikin drone ya, kalau kalian tambahin radar kecil sedikit ya, atau pakai gelombang suara atau apa, kalian akan tahu jaraknya, R-nya. Nah dari R ini dengan sudut elevasi kalian akan tahu ketinggian. Ya. Gampang aja di sini. Ini sudutnya segini, ini R-nya, maka ketinggian itu dia pakai apa? Pakai kosinus. Z sama dengan R dikalikan kosinus. Kalian tahu tingginya berapa? Penting nggak tinggi itu? Penting. Karena drone itu, atau kalau apa ya, di Indonesia itu kita, Kemenhan itu lagi buat pesawat terbang tanpa awak, ya drone. Tapi yang agak besar itu, ada beberapa kali udah diinikan ya, itu ada namanya Mail, ada namanya Puna. Nah itu pesawatnya dia kita harus tahu ketinggiannya, kalau enggak dia nanti nyerempet gedung, nyerempet bukit, nyerempet pohon, nyerempet tower. Jadi harus bisa dilokalisir. Lokalisir itu koordinatnya ya bisa koordinat bola, bisa mungkin koordinat GPS ya. Jadi ini intronya. Nah matematiknya sekali lagi saya akan hanya tunjukin ini review ya. Kalau kalian ubah dari KK ke KS seperti ini. Jadi kalau kalian punya AX, AY, AZ, ini rumusnya. Kalau dibalik ya seperti ini. Balik dari KS ke KK. Jadi kalian punyanya ARO, AVI, dan AZ. Sekali lagi ya, KS ke KK, KK ke KS itu ini nggak perlu dihitung karena sama. Yang lainnya dihitung sedikit, ini rumusnya mirip-mirip tapi beda ya. Dan ini menarik sekali, ini angkanya ya. Nanti kalian akan saya tunjukin gimana cara mendapatkan pemahamannya. Contoh ya, ini contoh dulu. Nah, nanti kalian bisa ngitung, ukur, ya nanti kalian bisa ngitung sendiri. Oke, jadi saya tunjukin sekarang contoh perhitungan. Ya, contoh perhitungan
vektor di koordinat silinder ya. Jadi di sini saya kasih nih. Saya kasih arrow dan saya kasih AV serta saya kasih AZ ya. Karena diberikan vektor di koordinat silinder. Yang mana sih arrow? Arrow itu yang di depannya arrow vektor. Ini arrow. Ya. Tulis saja arrow sama dengan 3 kosinus Pi. AV berapa? AV ini yang depan ini jangan lupa ada tanda minusnya. Ya. Pakai warna lain biar kelihatan. AV sama dengan minus 2 rho. Salin aja yang ada di samping AV vektor ini. Terus dia stop di sini ya, berarti AZ-nya 0. Ya, kalau kalian ditanya berapakah AX-nya, AY-nya, AZ-nya, ya gampang aja. AZ-nya ya sama dengan 0. AZ di koordinat kartesius sama dengan AZ di koordinat silinder. Nggak perlu dihitung. Terus bagaimana dengan di koordinat lain, di komponen lain? Ya, tinggal dihitung pakai rumus yang tadi. Ya. Ini rumusnya ada di halaman sebelumnya, ini rumusnya adalah halaman sebelumnya. Tinggal dimasukin. Ya. Ini harusnya nih AVI begini nih, AVI. Simbolnya berubah. Oke, tinggal dimasukin arrow sama dengan 3 cos V, masukin ganti kemari ini. Ganti kemari ya. Ini dia. Nah, ini cos yang ini dari mana? Dari rumusnya, masukin juga. Jangan dibuang. Minus AV, AV itu minus 2 rho, ditulis di sini minus 2 rho sinus ya. Ya, jadi kalau kalian udah ngitung nih, maka AX sama dengan 3 kosinus kuadrat V ditambah 2 rho sinus. Ya, ini kalian bisa hitung kan. Kemudian AY, masukin aja yang tadi juga sama, ternyata 3 kosinus V sinus V dikurang 2 rho kosinus V. Ya, AZ-nya 0 ya. AZ-nya 0. Nah, jadi kalian dapat nih dengan satu baris aja nih kalian, ini kan cuma satu baris ini, cuma masukin doang. Kalian udah dapat AX-nya sekian nih Pak. Apakah selesai? Belum selesai. Kenapa? Karena di AX itu masih ada V, dan masih ada rho. Gak boleh, karena kalian diminta mengubah di koordinat kartesius, yaitu AX, AY, AZ, dengan X, Y, Z. AY-nya juga demikian, 3 kosinus Pi, sinus Pi dikurang 2 rho, ya masih ada Pi dan rho. Jadi ini belum boleh selesai di sini, harus diganti. Gimana cara gantinya? Di slide yang lain juga ada bahwa hubungan dia ini X sama dengan rho kosinus V. Y sama dengan rho sinus V. Rho sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat akar. Kelihatan bahwa kosinus itu ini. Ganti kosinusnya dengan itu. Sinus itu ini. Jadi 3 buah ini nih. 1, 2, 3. Kalian gunakan untuk mengganti yang tadi. Ya. Kita ganti. Hasilnya begini. Diganti aja. Kosinus V itu yang ini. Kosinus kuadrat berarti X kuadrat dibagi ini. Ini dia nih. 3X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ditambah 2 rho kali sin. Ganti, masukin. 2 rho sin itu tadi ini ya. Y. Ganti jadi 2Y. Inilah AX-nya. Selesai. AY-nya gimana? Ya sama juga. Cos-nya diganti dengan yang di atas. Ya ini sorry ini harusnya. Windows-nya nggak dukung. Kita ganti. Hasilnya AY begini. Ya, tinggal ganti dengan yang 1, 2, 3 ini. Kalian akan dapati. Jadi tadi kalau kita balik lagi ke soalnya itu begini doang. 3 cos dikurang 2 rho. Jadi soalnya tadi begitu. Vektor A sama dengan 3 cos. 3 cos. Ya, 3 cos.
3 cos arrow, ya, 3 cos V arrow dikurang 2 row. Dikurang 2 row AV. Ini koordinat silinder. Ketika kita ubah menjadi koordinat kartesius menjadi AX, ya, saya nggak tulis lagi AX-nya. Ini semua tulis AX ditambah AY. Ini semua kita tulis kemari vektor AY, ya. Jadi seperti ini. Betapa memang kadang-kadang lebih mudah di suatu koordinat ditampilkan seperti ini, mudah, singkat, padat, jelas dibandingkan dengan koordinat lain yang mungkin ya karena contoh soal aja nih jadi begini. Nah, kemudian saya lanjut ya. Bagaimana kalau koordinat kartesius, koordinat bola, ya pada prinsipnya semua sama, ada rumusnya, tinggal diganti-ganti aja. Nah, ini saya ambil contoh yang sederhana, sangat sederhana. Bagaimana saya berikan kalian sebuah vektor di koordinat bola yang sangat mudah, ya, sangat mudah ini. A, saya sampai tulis lagi, sama dengan 2AR vektor. Jadi kalau saya disuruh gambar, gambarnya begini nih Pak. Ini ada koordinat X, Y, Z. Biasanya saya gambarkan lagi sebagai alat bantu aja. Kemudian vektornya arahnya kemana nih Pak? Saya gambar warna merah. Jelas sekali vektor ini hanya memiliki sebuah komponen, yaitu arah radial. Arah radialnya positif. Ini 2, bukan minus 2. Positif. Berarti radial keluar. Kalau radial itu gimana? Tergantung titiknya, Pak. Kalau titiknya ada di sini, maka radialnya itu ke sana. Kalau titiknya ada di sini, radial itu ke sana. Kok bisa begitu, Pak? Dari titik asal, titik-titik putus garis tarik. Kalau di sini gimana? Titik putus-putus tarik. Kalau di titik sini gimana? Putus-putus tarik. Di sini gimana? Putus-putus tarik. Ini radial namanya. Radial. Keren banget. Mirip seperti medan listrik dari sebuah bola atau muatan positif. Kalau muatan negatif, dia minus 2 air. Ya. Nah, sekarang kita cari gara-gara nih. Tampilkanlah vektor itu dalam koordinat kartesian. Wah, gimana caranya? Matematik bilang, ini Pak, ini matematik. Matematik bilang ini, pakai ini. Wah, ini kan nggak ada nih Pak. Ya, ini nggak ada tadi. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Gampang banget ya. Karena banyak yang 0, jadi cuma ini aja nih Pak. Ya, jadi AX-nya itu AR sin theta cos V, AR sin theta sin V untuk AY, untuk AZ AR cosinus theta. Gampang aja nih yang saya kotakin. Ya, nanti tolong kalian cek ya, lagi santai cek. Nah, oke. Masukin aja kan, gantiin aja. Nih, 2 sin theta cos V. 2 sin theta sin V. Ini dia nih, AX, AY, AZ. Wah, ribet banget ya Pak. Iya, memang ribet. Jadi A di koordinat kartesian itu AX. AX vektor AY. AY vektor AZ. AZ vektor, ada semua. Ribet ya? Iya, karena kalian dapat bentuk yang indah di koordinat bola, kalian bawa ke koordinat kartesius. Jadi ribet, jadi banyak ini. Nah, cuma saya ingin spesialisasi. Saya ingin spesialisasi. Bagaimana kalau itu ada di titik P1, Pak? Bagaimana dia amati di titik P1? Ingat tadi titik P1 ada di mana? Titik P1 ini ditambahin lagi ya. Titik P1 itu ada di R-nya 1. Nah, R-nya 1 berarti kalau kita lihat koordinat, R-nya 1 berarti di atas sebuah bola dengan radius 1. Tetanya 90 derajat, ingat ya, cos 90 derajat itu dari atas, dari zenit, turun ke horizontal, pasti dia ada di bidang XY, di bidang datar. Ditambah lagi dengan V sama dengan 0, berarti di sini nih, di sumbu X. Di sumbu X, ya. Dan ketahuan banget kok dari rumusnya. Theta sama dengan 90. Wah, kalau theta sama dengan 90 berarti ini 0 nih. Ini 0 ya.
Jadi kalau theta sama dengan 90 derajat, maka AZ sama dengan 0. Oke? Sinus theta sama dengan 1. Ya, jadi ini 1, ini 1, ini 1. Ditambah lagi dengan V-nya 0. Nah, dengan V-nya 0, theta 90, V-nya 0, maka AY 0. Enak nih, banyak yang 0 itu enak. Banyak yang 0 itu enak. Yang tidak 0 apa? Yang tidak 0 itu cuma AX. AX berapa? AX-nya 2. Karena sinus 91, kosinus 0 itu 1. Jadi AX itu 2. Jadi keren banget nih. Di titik P1, ya, cuma ada AX sama dengan 2. Ini dia. Di titik P1, tadi perhitungannya ya, detailnya, hanya begini aja. Ya, hanya ada AX saja, yaitu 2. Dan indah sekali, karena saya hanya ngamati titik ini. Jadi kalian tahu radial dari sini tarik putus-putus, ketemu inilah A saya. Karena yang ditanya cuma di sini. Kalau di sini gimana Pak? Ya kalau di sini tadi pasti saya bilangnya tetanya 90, P-nya 90. Ya. Tetanya 90, V-nya 90. Jadi theta 90 itu sama, AZ-nya 0. Ya, gara-gara ini nih AZ-nya 0. Kemudian gara-gara V 90, AX-nya 0. AX-nya 0. Karena kosinus 90 0. AX 0. Yang tersisa cuma AY. AY sama dengan 2. Jadi ke sini dia. Itu radial. Dan di titik P2, ini juga indah sekali, titik P2 itu ternyata di sini titik P2. Ya, tadi kita udah bahas. R-nya 1, tetanya 0, berarti di sini. Dia ke atas. Ya. Tinggal kalian masukin ini ke rumusnya. Tetanya 0 berarti AX 0, AY 0. Ya, karena sin theta, sin 0, 0. AZ yang sinanya 2 ke atas. Jadi indah sekali, kita bisa mendapatkan. Oke. Nah, sekarang pembahasan terakhir, ini mungkin saya singkatkan aja, nggak saya detailkan membahas ya, karena kita udah nanti bentar lagi habis. Integral, ya. Integral ini gabungan antara vektor dengan integrasi. Ya, jadi kalian, dua-duanya kalian kerjakan. Ya. Ada integral, ada vektornya. Jadi ini harus dihitung pelan-pelan ya. Jadi kalian bisa review lagi, ya. Integral itu seperti apa? Ya, kalau ini kan kalau R itu ya, kalau R itu sama dengan X, AX ditambah Y, AY, sumbu ya, sumbu kartesius ya, koordinat kartesius, karena 2, ya, sebetulnya ada Z-nya ya, ada Z-nya. Nah, ini A. Ya, kalau 2D itu 2 dimensi, maka cuma katakanlah X dan Y saja. Nah, kalau DR, infinitesimalnya itu gampang aja, dx ax ditambah dy ay, ya karena dia vektor ya, vektor, dan ini kita harus kasih arah gerakannya kemana. Ini gerakan, katakanlah gerakannya dari 0 ke P langsung ke atas samping dan selanjutnya ya, bisa dilihat nanti. Nah, maka kita buat seperti itu. Jadi kita masukkan yang tadi dan kita masukkan ke rumusnya, karena dia pakai jalur langsung maka Y sama dengan X. Ya. Kalau jalurnya tidak langsung, kita harus membaginya di sini. Ya. Ini kan dari 0 ke P1 ya. 0 ke P1 itu tadi gambarnya begini, ini 0, ini P1 di sini. Ini di sini ada P. Jadi jalur pertama itu ke atas. Ya, ke atas itu X-nya konstan ya, ini. Maka dx sama dengan 0. Nanti jalur kedua, ini jalur 1, ya. Ini jalur 2, kebalikannya dy-nya yang 0. Ini dy-nya 0, dx-nya 0. Ya, jadi kita bisa sederhanakan, dan hasilnya juga ada diberikan di sini. Dan terakhir, integrasi bidang. Ya. Ini namanya flux, nanti kita akan belajar di pertemuan keempat. Jadi kalian jangan bingung kalau dikasih vektor seperti ini, ya dia gabungan vektor, ya. Gabungan vektor radial dan vektor ke atas. Kalau ini saya buang, maka dia radial aja. Kalau ini saya buang, kebalikan ini saya buang, dia ke atas aja. Ya.
Jadi vektornya tuh gabungan antara radial dan ke atas. Jadi cuma contoh soal. Makanya kalau kita ingin hitung ya, kita ingin mengerti matematika, kita ambil contoh yang menantang. Dan ini namanya permukaan tertutup. Ya, permukaan tertutup sebuah silinder itu ada 3. Atapnya, bawahnya, dan selimutnya. Ya, jadi ada 3 buah. 1, 2, 3. Dan itu akan kita integralkan sendiri-sendiri sehingga kita bisa mendapatkan hasil integrasi ini. Silakan nanti bisa dilihat-lihat ya. Nah, ini untuk silinder atapnya, ya ini atapnya. Ini untuk dasarnya. Biasanya kalau atap kita ngerti selesai agak panjang, bawahnya lebih cepat. Kemudian selimutnya ya yang bagian samping tadi. Terus hasilnya ya kita totalkan, kita jumlahkan, ini hasil akhir. Nanti kalian bisa latihan ya, bisa latihan di sini. Ya tolong nanti kalian latihan. Ini saya kasih banyak soal ya, tiap pertemuan banyak. Kalian pilih aja. Ya, kalian kerjakan salah satu. Kalian usahakan, kalian ada latihan. Saya tidak memaksa kalian siap pertemuan itu 3-3-nya kerjakan. Dilihat. Bisa jadi dari 19 orang, ada 6 orang pilih nomor 1, 6 orang pilih nomor 2, 6 orang pilih nomor 3. Ya, jadi kalian latihlah ya. Latihlah. Tujuannya bukan ingin kalian menyalin dari teman, tapi kalian mencoba. Kayak contohnya di sini. Gantilah vektor H. Vektor H ini coba tolong jawab ke saya, bentuknya dalam koordinat apa nih vektor H? Ya, Henry. Dalam bentuk koordinat? Waduh, kok ada suara. Silinder, Pak. Nah, ini bukan silinder, ini apa nih? Koordinat Kartesius, ya. Convert, ya. Convert this vector. Nah, ini ada Y, ada X, pasti Kartesius. Ada X, ada Y, Kartesius. Ke dalam silinder. Jadi, ubah dari KK ke KS. Oke? Ada tuh rumusnya di sana. Ya, nanti kalian cobalah. Ini kalau kalian hitung, mungkin setengah halaman, paling banyak 1 halaman selesai. Oke. Nomor 2, express the uniform. Nah, kata-kata the uniform ini kan keren ini. Ini vektor sederhana, karena vektor uniform. Koordinat apa nih? Henry, tadi salah, sekarang mesti benar. Koordinat, ada Y-nya. Udah saya bocorin lagi. Koordinat Kartesius, ya. Karena ada Y-nya. Tolong ya, kalian semua diingat. Jadi kalau KK itu ada X, Y, Z. Kalau KS ada rho, V, Z. Kalau KB ada R, theta, V. Ya. Jadi begitu ada X-nya, itu udah pasti koordinat Kartesius. Kalau saya cuma kasih Z-nya aja, kalian bisa nebak, ini Kartesius apa silinder ya Pak? Ya. Nah, ini diminta untuk mengubah ke koordinat silinder dan koordinat bola. Yang terakhir, the important dipole. Nah, ini keren banget ini, the dipole. Medan dipole ini, medan magnetan ini medan dipole. Ada 2 buah muatan yang berdekatan, ada 2 buah pole yang berdekatan, maka digambarkan dalam bentuk seperti ini. Coba, dia berikan ini dalam koordinat apa? Ini koordinatnya. Koordinat apa nih? Koordinat bola, ya. Koordinat bola. Nah, kemudian dia, ya kalian lihatlah ya kalimatnya ini. Kalian coba identifikasi surface, ya, perpendicular to the XY plane, ya. Ini nanti kalian lihat gambarnya, ya. Ini kan X, Y, Z-nya begini, X, Y, Z, itu ya. Lihat ya. Z. Kalau bidang XY, jangan lupa kalau bidang XY apa? Tetanya berapa? 90 derajat. Jangan lupa ya. Ke bidang XY. Nah, ini tegas soalnya nih, walaupun in English tapi tegas. Bidang XY. Maka tetanya 90 derajat. Kalau tetanya 90 derajat, maka ini hilang nih. Kok bisa hilang sih Pak? Ya kosinus 90 itu 0. Ya.
Jadi begitu kalian spesialisasi pada 90 derajat, otomatis ini pada 90 derajat. Saya tulis sebelah sini aja yang tempatnya legaan. Pada theta sama dengan 90 derajat, ya. E-nya, E vektornya itu menjadi yang ini hilang, yang depan ini hilang. Yang belakang aja A per R pangkat 3 dikalikan ya A per R pangkat 3 dikalikan yang belakang aja. Yang belakang itu sinus theta berapa? Tetanya 90, 1. Ya. Jadi tersisa ini aja nih, A per X kuadrat R pangkat 3, A theta. Vektor. Gampang banget ini. Dan dia tegak lurus. Tegak lurus, karena arahnya ke bawah. Dan tegak lurus. Oke, ya tapi dibacalah pelan-pelan, nanti kalian bisa submit ke kita, ya kita akan mulai sebagai pesan. Silakan pilih. Oke, ada komentar? Mungkin kita sudah jam, masih ada waktu beberapa menit. Silakan Bu Umay, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Bentar dong, bentar. Mana remote? Anaknya mana sih? Dalam bicara.